Halo teman-teman, salam sehat selalu. MU atau Setan Merah gagal untuk meraih poin penuh atau 3 poin di saat tim asuhan Ralf Rangnick berkunjung ke Goodison Park, markas dari The Toffees Everton. Mereka tumbang 1-0 lewat gol sematawayang dari gelandang serang Everton Anthony Gordon di menit ke-27. Untung saja gol dari Gordon ini tidak diubah menjadi gol bunuh diri dari kapten kesebelasan MU. Siapa lagi kalau bukan Jacob Harry Maguire. Pemain belakang berharga 80 juta pound ini membelokkan arah bola. Ya, memang tidak sengaja ketika Gordon melepaskan tembakan, tetapi mengecoh penjaga gawang David De Gea yang dalam pertandingan ini bisa membuat 2 save gemilang ya, untuk menyelamatkan gawang MU. Dan De Gea sudah melompat ke kiri, bergerak ke arah kiri, tapi bola berubah arah karena menyentuh badan dari Maguire. Dan terciptalah gol satu-satunya ini yang terus bertahan sampai pertandingan berakhir. Gol ini diawali dengan pergerakan Richarlison dari sisi kanan pertahanan MU, dan dia melakukan crossing melewati di arah Nemanja Matic, dan juga di sana ada Iwobi yang bergerak ya. Kemudian bola mampir ke kaki Gordon dan melepaskan tembakan, coba dihadang oleh Bruno Fernandes tapi gagal. Dan inilah kemenangan yang ditunggu-tunggu ya, dinantikan oleh pendukung Everton ya. Karena Everton itu terancam berada di posisi 17. Posisi 18 itu ambang batas degradasi yang ditempati oleh Burnley, dan hanya 1 poin dengan Burnley. Kalau mereka sampai kalah dalam pertandingan Goodison Park, Burnley bisa mengambil alih ini karena Burnley akan menghadapi tim sesama yang berada di posisi degradasi, Norwich ini yang berada di posisi urutan 20 ya. Dan akhirnya Lampard terselamatkan. Posisi Lampard juga bisa berbahaya setelah dia menggantikan Rafa, karena sudah 18 kekalahan yang dialami oleh Everton sejauh ini yang membuat mereka drop, terjun bebas ke posisi ke-17. Kemenangan ke-8 mereka membuat mereka masih bertahan di posisi 17 dengan 28 poin, menjauh, paling tidak ada nafas lagi bagi Lampard dan pasukannya ketika 28 poin ya. 4 poin di atas Burnley, tapi tetap harus hati-hati. Bayang-bayang degradasi masih tetap ada kalau Burnley bisa menang melawan Norwich dalam pertarungan tim sesama degradasi ini. Dan bagaimana dengan MU yang gagal mendapatkan 3 poin? MU memang berusaha untuk bisa menang ya. Kalau bisa melihat 68% penguasaan bola ini bagus dengan 32% dari tuan rumah. Tetapi kalau juga melihat dari mereka menembak hanya 12 kali, 4 on target, ya, tidak ada gol. Sedangkan bagi Everton, mereka hanya melepaskan 7 tembakan dan 3 on target, 1 diantaranya menghasilkan gol. Memang lebih banyak bertahan, terutama di babak kedua bagaimana Lampard berusaha untuk bisa menahan gempuran-gempuran dari Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan. Ronaldo seakan-akan tidak nampak, tidak muncul dalam pertandingan ini. Di injury time, menit 90+2, ada sebuah tembakan yang keras dengan kaki kanan, tapi untung masih bisa dihalau oleh penjaga gawang tim nasional Inggris yang bermain di Everton, Jordan Pickford. Dan Pickford ini 4 kali melakukan save gemilang ya, untuk membuyarkan peluang demi peluang dari pemain-pemain MU, terutama bagaimana tandukan dari Rashford, tembakan dari Rashford di babak pertama yang digagalkan dengan baik sekali oleh seorang Pickford. Dan kalau Everton meraih kemenangan ke-8 mereka ya, bagi MU mereka meraih kekalahan ke-8 ya, kekalahan ke-8 musim ini, menjauhkan mereka sekarang masih tetap dengan 51 poin. Jika Arsenal bisa menang ya melawan Brighton, Arsenal akan naik, selisih akan 6 poin. Arsenal 54 poin bersama dengan Spurs, mereka akan ketambahan 3 poin, akan naik menjadi 57 poin, sama juga dengan Spurs kalau mereka menang melawan Aston Villa tapi bermain di Villa Park ya. Perjuangannya agak berat saya pikir. Namun kalau mereka bisa menang pada
Nanti malam mereka juga akan sama seperti Arsenal dengan meninggalkan posisi MU dengan 6 poin. Dan bagi Arsenal, The Gunners ini masih punya 2 pertandingan di tangan ya. Malam ini dan 1 pertandingan lagi. Jadi Arsenal bisa mengambil posisi keempat di tangan Spurs dan meninggalkan MU dengan selisih 9 poin. Mereka bisa menjadi 60 poin kalau bisa memenangkan 2 pertandingan dengan tambahan 6 poin bagi tim asuhan Mikel Arteta ini. Sangat disayangkan terutama bagi Spurs bagi MU karena mereka harus pulang dengan tangan hampa, gagal lagi karena sebelumnya mereka juga tidak menang bermain di Old Trafford saat menjamu Everton. Hasil akhir adalah 1-1 dan ini mereka gagal untuk bisa mendapatkan kemenangan yang sebenarnya mereka harus raih ini. Kalau mereka menang, sebelumnya mereka hanya 3 poin di belakang Spurs dan di belakang Arsenal, tapi sayang. Boleh dikatakan memang pertandingan masih ada 7 laga ke depan lagi karena MU sudah bermain 31 pertandingan, masih ada 7 tapi berat ya. Mereka masih akan melewati Liverpool ya. Kemudian masih ada Arsenal, ada Chelsea yang menunggu mereka. Jadi ini saya pikir akan sulit bagi MU untuk bisa menerobos masuk ke 4 besar. Boleh dikatakan ini 90% mereka gagal ya. Memang masih ada pertandingan ke depan, kita berharap masih ada kebangkitan bagi MU, tapi ini perjuangan yang luar biasa tentunya harus dilalui. Karena sulit untuk bisa mendapatkan poin ketika MU ini harus ke Anfield, mereka harus bertarung melawan Arsenal. Ya, ini sulit, melawan Chelsea juga pasti akan berat sekali buat mereka. Dan Ralf Rangnick pasti akan meninggalkan ya, hanya 6 bulan posisi dia dengan MU dan dia pasti akan keluar, akan diganti oleh Erik ten Hag. Tapi bagaimana dengan Harry Maguire? Ya, sebelumnya sebelum pertandingan ini dia sudah melakukan 1 gol bunuh diri ya. Ada 43 kartu kuning dan 2 kartu merah yang sudah dilalui dalam karir dia. Dan memang sangat disayangkan ya bahwa seorang pemain termahal ini selalu menjadi kendala di lini belakang bagi MU ya. Dan apakah dia masih pantas untuk bisa menyandang kapten kesebelasan, itu yang saya terus menggaungkan karena masih ada banyak pemain juga yang bisa melakukan itu, bisa menjadi kapten termasuk De Gea. Dan De Gea tampil selalu menjadi penyelamat. Kalau tidak ada De Gea bisa 2-3 gol lagi akan lahir di gawang MU. Ya. Dan ini harus diterima. Sebuah fakta bahwa memang Rangnick sulit untuk bisa mengubah ketika ia datang di tengah musim. Berat bagi dia karena Rangnick pun belum pernah menangani tim-tim besar, apalagi dia baru pertama kali di Inggris. Ini sulit, dia memang lebih cocok untuk menjadi semacam direktur teknik. Dan kalau Ten Hag masuk mungkin ada perubahan-perubahan yang akan terjadi. Tapi kita akan lihat apakah Maguire ini masih akan bertahan atau dia akan dilepas pada musim panas yang akan datang. Tapi siapa yang akan membeli dengan harga yang begitu mahal? Kita tidak tahu, atau diperdebatkan apakah dia tetap layak menyandang ban kapten kesebelasan. Kalau dibandingkan dengan legenda MU sebelumnya, jauh. Rio Ferdinand katakan masih lebih hebat Rio Ferdinand ya. Jadi saya kira ini jauh kalau dibandingkan dengan Ferdinand ya. Padahal harga dia tentunya lebih tinggi dari Ferdinand ketika dia datang dari Leicester. Harus ada pembelian pemain belakang di musim panas depan ketika ada pelatih baru, dan harus ada penyegaran ya. Ini cuci gudang kalau bisa dikatakan, mungkin bisa 8-10 pemain itu harus dilepaskan kalau MU masih ingin bersaing untuk masuk di Liga Champions atau bisa menjadi juara di IPL pada musim depan. Karena selama masih ada Pep, selama masih ada Jurgen Klopp, ini akan sulit untuk bisa bersaing dengan Manchester City dan juga dengan Liverpool, termasuk dengan Chelsea dengan Thomas Tuchelnya. Sampai di sini review saya tentang kegagalan MU di Goodison Park melawan Everton. Sampai jumpa. Ciao.